Mau mengingatkan ya, sebelum saya lupa nanti pas sudah masuk ke ini ke kitab, yang mau berkurban dianjurkan tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut ya. Yang mau berkurban, yang udah beli kambing ya, yang udah ada kambing, sapi, patungan dan segala macam, dari kemarin tanggal 1 Dzulhijjah kemarin, saya lupa ngingetin makanya sekarang. Itu udah cukur kemarin mah. Ya udah, kalau udah cukur ya botak lagi. Botak ya sayangnya ya. Nggak apa-apa deh. Ya, saya lupa mengingetin kemarin. Yang mau berkurban, yang udah ada sapi, kambing dan lain-lain, hadiahnya kalau bisa tidak memotong rambut atau tidak memotong kuku. Kenapa? Karena nanti setiap tubuhnya dia itu menjadi saksinya yang berkiamat ya. Jadi ini kambing, ini segala macam menggugurkan dosa-dosa dia, sebanyak helaian rambut, sebanyak potongan kuku, semuanya deh ya, dalam tubuhnya dia nanti yaumul mahsyar dikembalikan lagi dan hewan ini akan menjadi saksi bahwa ini anggota tubuh yang ini ketika waktu itu mengorbankan saya ya. Jadi dianjurkan untuk tidak memotong sampai benar-benar kurbannya dipotong, bukan sampai hari raya Idul Adha doang ya. Kalau kurbannya dipotong hari raya Idul Adha ya udah sampai hari itu. Tapi kalau kurbannya belum dipotong sampai hari ke-11 mungkin ya, atau ke-12, berarti jangan potong rambut, potong kuku sampai nanti kurbannya benar-benar dipotong. Jadi batasannya bukan sampai Idul Adha-nya, tapi sampai kurbannya dipotong gitu, disembelih. Ya jelas ya. Tapi kalau mandi nggak ada masalah ya. Mandi ya rapi nggak apa-apa. Yang masa nggak mandi kan gitu ya. Agak. Nah, jadi itu adalah anjuran-anjuran di bulan Dzulhijjah selain baca yang setiap hari yang baca la ilaha illallah adadallaya yutur ya, itu dibaca pahalanya sangat besar. Kemudian juga di malam-malam di hari Tarwiyah Arafah, khususnya di hari Arafah ya, perbanyak baca surat Al-Ikhlas ya. Dibilang kalau bisa baca surat Al-Ikhlas 1000 kali ya. Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, barang siapa yang baca di hari Arafah gitu ya, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, dibilang double hajatnya ya. Sambil ada orang lagi kan boleh nggak baca? Boleh ya, nggak ada masalah ya. Jadi kalau orang lagi halangan nggak apa-apa, baca surat Al-Ikhlas diniatin di kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau sedekah boleh sedekah ya, memberi hadiah kepada orang. Nah itu ya, diantaranya juga alhamdulillah hari ini kita dapat hadiah siwak ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipakai. Ibu tolong dibuka siwaknya semuanya yang sudah diberikan, jangan dimasukin di tas ya. Siwak untuk dipakai. Oke, dibuka sekarang siwaknya. Dibuka dari plastiknya. Ayo, bisa nggak? Ada gunting nggak? Di sini ada gunting nggak? Boleh pinjam gunting nggak? Kalau ada gunting boleh. Dibuka. Siwak diberikan untuk dipakai, bukan untuk disimpan. Simpan aja dulu apaan? Kita mau tanya minggu depan masih ada di tas, saja masih ada di tas. Udah dibuka belum? Udah? Oke. Sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu ya. Mudah-mudahan ilmunya kita manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa nafa'a wal intifa'. Wal mudakara wa tadhkir. Wal ifada wal istifada. Wal hitha 'ala tamassuh. Bi kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda. Wa dilalata 'ala al-khair. Ibtigha'a mardati. Wa qurbihi wa thawabi. Wa husnil khatimah. Ma'al lutfi wal afiyah. Wa salahil aqibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la ilaha illa anta.
ibu semuanya. Pegang 3 di atas, 2 di bawah. Sunnah pegang siwak, 3 di atas, 2 di bawah. Ya, udah dibuka semua. Oke. Kemudian masukin ke mulut. Ya. Ibu, salah nih cara megangnya nih. Buka dengan kita. Coba dibenerin. Nah, salah. Jempolnya di depan. Itu jempolnya di belakang. Benerin. Salah. Begini. Benerin. Salah. Begini coba. Ngadepinnya salah, ngadepinnya salah. Salah ngadep. Oke. Dari gigi atas yang ke atas ke belakang, yang kanan ya, ke kanan dulu. Gigi atas ke belakang. Ya, turun. Masukin siwaknya. Udah turun, naik ke bawah, biarin rasanya gitu. Naik lagi. Ke belakang kiri, turun. Ke depan. Naik lagi. Angkat 8 kembali. Lagi. Itu 3 kali. Ya. Begitu 3 kali. Habis itu diemut. Dan sunnahnya kalau di lidah digigit boleh. Siwak yang pertama kali, rasa yang pertama kali, dan air liur yang pertama kali disiwak itu jadi obat. Amin. Ya benar. Ya, yang pertama kali dibuka rasanya yang rada mungkin nggak jelas, pahit-pahit, aneh. Ya. Ya. Nah itu digigit, gigit, kayak lepasin kulitnya dikit, ya. Nanti udah kelupas, gigit lembut jadi kuas, ya. Jadi kayak kuas. Nah itu baru dipakai siwak. Nah, itu buat sholat, buat segala macem, ya. Fadilahnya besar, ya. Pahala buat yang memberikan. Kita mau ngasih, mau nyari pahala, mau susah bu, ya. Nyari pahala nih kayak gini, dibagi-bagi siwak, pahala nih masya Allah. Ya mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, tambah banyak berkah ya. Kathiran halalan thayyiban mubarakan fi insyaallah. Ya, mau apapun, apalagi di bulan Dzulhijjah kayak gini ya, mau sedekah apapun, yang apa aja yang bermanfaat, yang mana jadi sedekah jariyah. Amin. Ya pahala jariyah kalau kayak gini. Ya dia pakai tiap hari, dia sholat, dia pakai majelis, pakai siwak ini, maka dia dapat pahala nih orang yang kasihin tadi. Ya, ada apapun itu ya yang kita bisa berikan, maka kita kasih ke orang atau apapun kita sedekahkan atau kita hadiahkan biar jadi amal pahala yang mengalir. Nah itu ntar ibu dipakai di rumah, jangan simpan lagi di tas. Ntar besok minggu depan hibah. Ntar abis ini minggu depan saya tanya gimana sih waktu mana sih waktu ibu? Dia jadi angkat. Ya kalau dikasih sih udah rapi, semuanya megang. Apa dikumpulin aja? Ntar si waktu itu kan. Salah mulut orang. Namain. Padahal, ya benar dinamain. Padahal ya kata Rasulullah SAW, rikul mu'min dawa. Ya, ludahnya seorang mukmin adalah obat. Makanya bu, sunnah dianjurin makan tuh rame-rame. Ya, karena kan ya udah dari tangan kita ke mulut. Ya dari mulut kan balik lagi ke situ. Ya, sambilan. Itu jadi obat. Biarin bu, ambilan bu, jangan. Ya, itu jadi obat buat kita. Ya, makanya jangan punya sifat was-was. Jangan punya sifat was-was. Was-was itu penyakit. Apa-apa enggak dia penyakitan lagi jadi. Was-was sih. Orang Rasulullah aja ngajarin gitu, Rasulullah aja nggak kenapa-napa. Kalau gelian gelian sama itu juga. Ya. Padahal Rasulullah ngajarin di tangan, ya, pakai tangan dengan tangan barokah segala macam ada. Nah itu jadi diusahakan, itu namanya mujahadah tuh, harus mujahadah. Ya, kadang aduh gimana dia ada bekas orang itu harus Dia nggak pernah mau dia. Mujahadah Kalau pakai sendok. Mujahadah tuh kayak berusaha untuk melawan. Gitu. Ya melawan. Enggak juga saya mau coba ini sebenarnya. Dia kayak kalau tadi bilang kita kenyang tapi beliin makan. Kan makanya ya udah jangan apa aja mau dibeliin makan lagi gitu. Kita coba. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang
sudah diberikan bisa dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pakai siwak, bisa dalam majelis, bisa dalam sholat, bisa dalam segala hal. Oke, sekarang insya Allah kita akan masuk ke kitab kita Bidayah lil Imam Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tata cara masuk kamar kecil. Nah, kemarin ngebahas tentang tata cara bangun tidur. Bangun tidur udah dijalanin belum? Bangun tidur langsung baca doa. Akhirnya ba'da ma'atana wa ilaihi nusyur. Ini siwak udah ada Bu Ibu. Jadi bangun tidur pakai siwak. Baca doa. Air dingin, apa aja ya, di mangkok kecil gitu. Rasulullah tuh sebelum tidur naruh pakai siwak dulu, habis itu ditaruh di mangkok kecil, ada airnya. Ntar bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sebenarnya ada doanya lagi, kalau nggak hafal itu aja. Kemudian pakai siwak, ntar airnya dibuang. Ntar malam isi lagi airnya. Sekarang ini taruh di sono biar apa lembab itunya siwaknya kan gak enak kalau siwak kering ya. Kalau siwaknya basah kan enak di mulut juga. Kata. Kemudian sekarang masuk kata Imam Ghazali gimana nih tata cara masuk kamar mandi ya. Apabila engkau bismillahirrahmanirrahim, apabila engkau hendak masuk kamar mandi, kamar kecil, maka dahulukan kaki yang kiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau masuk kamar mandi biasain masuk pakai kaki kiri. Ibu-ibu kalau lupa masuk pakai kaki kanan, seperti yang saya bilang, apa yang dilakuin? Balik lagi. Keluar lagi. Keluar lagi. Walaupun kebelet. tapi udah kecil, keluar lagi dulu apa gimana? Jangan kecil dulu gitu. Jangan ditarik, maksudnya kecuali kalau udah keluar gitu ya, udah kita daripada najis. Jadi keluar lagi. Masuk pakai kaki kiri. Biasain. Nanti otomatis dia terbiasa. Cuman kalau gini udah masuk ya lupa entar kalau masuk lagi deh gitu ya. Entar kalau masuk lagi kalau ingat kalau lupa lagi ya entar dulu akhirnya tadi jadi. Maka dianjurin untuk masuk pakai kaki kiri. Sesuatu yang digunakan pakai kaki kiri berarti sesuatu itu adalah tempat yang hina, yang nggak disukain sama Allah, maka didahulukan yang kiri. Contohnya apa? Kamar mandi. Selain itu mana? Yang sunnahnya ya toilet, kamar mandi sama aja, dia juga kamar kecil. Apa lagi? Dia juga hammam sama. Ada lagi nggak yang pakai kaki kiri selain kamar mandi? Tahu nggak? Kemana? Ke pasar. Yang kita masuk pasar itu apa, dari mananya saja? Parkirannya atau dalam naiknya gitu? Gedungnya Yang kurang lebih bukan dari parkiran, kurang lebih ini masuk pasar. Tangganya yang lobby yang tangga, masuk gedung pokoknya. Ya, masuk gedungnya disunahkan pakai kaki kiri. Kenapa? Karena pasar tempat yang nggak paling disenangi Allah. Ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Ya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Kenapa pasar tempat yang dibenci Allah? Karena di pasar banyak orang lalai, banyak orang melakukan maksiat, dosa, timbangan, rame aja. Ya, timbangan dikurang-kurangin, ya, di banyak maksiatnya. Udah gitu di situ banyak orang yang bohong, ngomong ini bagus, ya, ngomong ini, iya ini paling bagus bajunya segala macam, ternyata bolong. Misalkan, rumah sakit enggak. Dalam hadis yang paling dibenci Allah adalah pasar. Jadi tempat pasar itu tempat orang berbohong, tempat orang berkhianat, ya, tempat orang bermaksiat di situ, macam-macam. Ya, ada orang yang nyolong nggak di pasar? Udah pengalaman banyak, copet diambil, ya,
ya segala macam pelecehan apa segala macam, memang tempatnya maksiat. Ya, nggak cuma pasar ibu-ibu, kata Rasulullah kan disebutnya pasar. Zaman sekarang pasarnya udah berkembang. Jadi apa? Ada yang mau. Jadi pakai kaki kiri itu ke toko-toko, ya, ke pasar yang berkaitan dengan pasar. Ya, makanya ada doa ketika masuk pasar, ibu tahu nggak? Apa doanya? Apa? Salawat. Selain salawat, doa ketika masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca ketika masuk pasar. Barang siapa yang masuk pasar baca itu, maka dia diangkat 100 derajat, dihapuskan 100 dosa, 1000 atau 100 gitu, Masya Allah. Ya, nah itu baca itu doang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sekali boleh, 3 kali boleh. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, nah itu baca doa untuk ketika masuk pasar, karena di pasar itu banyak setannya. Ya, tadinya nggak mau beli apa, jadi beli apa. Di catatan adanya apa, duitnya nggak sesuai catatan. Ya, jadi kemana-mana, uang habis, yang di catatan belum kebeli, matanya kemana-mana. Itu kita tuh ya, apa mata, apa aja mau dibeli itu. Ya, agak itu juga gangguan daripada syaitan. Ya, agak. Jadi itu masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, pasar kaki kiri. Kalau tempat-tempat yang baik kaki kanan. Dan ketika keluar maka dahulukan kaki kanan. Kalau keluar pakai kaki kiri, ngapain Bu? Masuk lagi. Keluar kamar mandi, keluar kan pakai kaki kanan. Kanan maksudnya pakai kaki kiri kita masuk lagi. Balik. Keluar pakai kaki kanan, ya. Keluarnya tadi pakai kaki kiri, ngapain? Masuk lagi. Masuk lagi ke kamar mandi, baru keluar, pulang. Pulang, masuk baru pakai kaki, keluar pakai kaki kanan. Biar kebiasaan. Ibu-ibu kalau udah kebiasaan nanti kaki otomatis sendiri Bu. Kayak tangan kita begini. Ini kalau saya ngasih begini apa Ibu Sinta? Pakai kanan otomatis. Ya, balik Ibu Sinta. Kayak lagi ketinggalan hati. Ya, nah kayak gitu. Jadi otomatis. Tapi dari kecil anak-anak nggak paham. Ya kan gitu. Kanan kiri mana nih gitu ya. Kadang kita mana tangan yang baik, mana tangan yang bagus gitu diajarin. Dulu mau masih kecil mah 2 tangan, dua-duanya disodorin. Ya kan gitu. Begini. Cuma udah terbiasa lama-lama keluarinnya tangan masuk dalam. Pakai tangan kanan, jadi otomatis. Sampai gede juga kalau dikasih sesuatu pakai tangan kanan. Nah sekarang kaki kita biasain Bu. Ya, masuk kamar mandi kaki kiri. Ya, biasa gitu. Kaki kiri, keluar kaki kanan. Ajarin Bu anak-anaknya. Ya, punya ilmu begini, diajarin buat di rumah. Ya, jadi dakwah ya Bu, jadi dakwah. Ya, ini ada yang masuk pakai kaki kiri. Nah, masuk pakai kaki kanan, dia keluar lagi, terus kita yang dari belakang mau ngantri ke kamar mandi. Kenapa dikeluar? Bisa langsung pakai, Masya Allah benar ya. Gitu. Rapi banget, keluar lagi. Gitu. Saya juga mau dakwah nggak tuh? Itu namanya dakwah bil hal. Ya, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, lisan hal, lisan perbuatan itu lebih afdal daripada ngomong doang. Ya, ketika dia berbuka, ketika dia melakukan, gitu aja tuh dakwah. Ketika dia melakukan nih orang yang ngeliatin laku ya, pahalanya yang ngajarin ke siapa lagi? Dia yang ke orang yang dilihat juga. Gampang ya kalau punya pahala tuh. Dia dapat pahalanya juga dapat juga buat orang yang tadi dilihat, yang dia ikuti. Itu namanya dakwah.
Kemudian dan ketika keluar maka dahulukan kaki kananmu. Janganlah engkau membawa apa saja yang terdapat tulisan nama Allah dan nama Rasulullah, nama Muhammad. Bu, ke kamar mandi nggak boleh bawa nama Allah, nama Muhammad nggak boleh. Haram, haram, haram. Yang ada di tubuh kita. Makanya ibu-ibu kalau pakai kalung nggak usah pakai tulis-tulis nama Allah. Leontingnya nggak usah pakai nama Allah, ya. Atau nama Muhammad nggak usah. Kan Muhammad laki saya Ustazah. Walaupun namanya lakinya ngambil berkah dari nama siapa? Nabi. Dari nama Nabi. Jadi nggak usah. Kalau Ka'bah boleh nggak Ustazah? Boleh. Ya, Ka'bah dihitungnya adalah zina, hiasan gitu maksudnya. Ya, kalau nama Allah Muhammad, kecuali Muhammadnya cuman inisial M gitu doang. Ya, atau ada yang ngomong kalau Muhammadnya pakai tulisan Latin bukan tulisan Arab nggak apa-apa ya. Ya, Muhammad MUMHH ya, AD gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Muhammadnya pakai tulisan Arab, mim ha mim dal ada haram. Nggak boleh. Ya. Dan Bu ya aman ya Ustazah, saya mah kagak pernah kagak ada leontin Allah Muhammad aman. Gelang nggak ada, anting-anting nggak ada. Tas yang ibu bawa ke kamar mandi jangan ada apa-apa yang tulisan Allah Muhammad. Nggak ada Quran Yasin yang suka dibawa atau yang suka masukin di dompet. Ya, tulisan-tulisan yang biasa nulis di Muharram Bismillahirrahmanirrahim 113 kali, ya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim kan tulis tuh, ya. Dimasukin di mana? Dompet. Dompetnya mana? Masuk kamar mandi. Nggak boleh tuh, nggak boleh. HP kalau ada. Nah, HP gimana? HP kan kita punya Quran misalkan ya, ada instalan bahasa Arab atau ada Qurannya. Kalau lagi kebuka Qurannya nggak boleh nih, ini hukumnya hukum Quran. Tapi kalau pas masuk mati dulu, mati baru masuk. Ya, itu. Jadi hati-hati ya masuk kamar mandi nggak boleh bawa. Makanya tasnya Bu diperhatiin. Gimana dong Ustazah? Tas saya ada yasinnya, kadang ada tahlilnya, ada khulasohnya, ada ratibnya. Nggak boleh masuk kamar mandi. Ditaruhnya di mana? Di toilet luar. Jadi Bu, kalau misalkan bukan kamar mandi umum, kalau kamar mandi umum kan contohnya misalnya kayak kamar mandi begini langsung masuk kamar mandi, ya Bu. Kalau di mall di mana-mana kan ada toiletnya dulu, ada wastafel, Boleh dulu. ya. Masuk ada wastafelnya dulu, ada kaca, baru masuk ke kamar mandi. Tas ini boleh masuk sampai ke wastafel aja. Kalau nggak ada teman atau yang nungguin gimana kayak caranya? Bukunya titipin. Ya, bukunya kayak dititipin, atau bukunya yang dikeluarin, yang lain masuk. Jangan dompet. Gitu. Jangan dompet Ya, karena kan buku juga siapa yang mau ngambil. Iya. Kecuali kalau ada teman bisa dititipin semua tasnya gitu. Ya, tapi kalau nggak ada bukunya dulu yang dikeluarin, taruh di wastafel. Ya, jadi batas wastafel masih boleh, tapi batas ruangan yang sudah ada WC-nya itu yang nggak boleh. Membawa nama Allah dan nama Rasul. Paham nggak? Ibu-ibu yang pakai baju atau anaknya ada tulisan huruf-huruf, nah ini juga harus diperhatiin. Ya, yang dipakai tulisan Arab, lihat deh tulisannya tulisan apa. Ya, kalau cuman alif doang, ha doang, masih begitu-gitu masih nggak apa-apa, Mbak. Bahkan kalau ulama yang ini ya, kalau bisa huruf hijaiyah tuh nggak boleh masuk kamar mandi gitu, karena punya sir, daripada satu hurufnya tuh ada sir, ada rahasia-rahasianya. Tapi ada ulama yang membolehkan kalau memang tidak ada makna khusus. Tapi kalau misalkan ini dijelas-jelas di bajunya ada tulisan Arab, ya, atau tulisan Allah atau tulisan Muhammad dengan kaligrafi, itu tidak boleh masuk kamar mandi. Gimana caranya? Buka baju kamu dulu baru masuk kamar mandi. Ya, udah tahu pakai baju itu, ya jangan dipakai, karena kan kamu akan bolak-balik kamar, kecuali kayak jaket mungkin, ya bisa dibuka, pakai baju dalaman. Ya, saya juga kemarin menyayangkan gitu ya, ada orang ngasih souvenir ke saya gitu ya, ngasih hadiahnya kayak berupa jaket gitu ya, jaket ya, jaket, terus ini apa namanya, ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sayang maksud saya, ya memang bisa dipakai
buat di luar. Cuman kalau mau balik kamar mandi kan jadi nggak bisa gitu ya. Jadi maksud saya lebih hati-hati gitu kalau pakai baju yang ada tulisan itu ya, atau apapun lah yang berkaitan dengan Allah Muhammad harus diperhatikan. Paham Bu? Dan janganlah kau masuk ke kamar kecil dengan kepala ya, bukan kepada, dengan kepala terbuka dan telanjang kaki atau tidak bersendal ya. Sunnahnya kata Nabi Muhammad kalau masuk kamar mandi rambutnya ditutup ya, atau kita tutup pakai tangan diniatin masuk kamar mandi gitu ya, atau pakai shawl, pakai anak kerudung atau apapun. Kenapa? Subhanallah ya, apa yang diajarin Rasulullah ternyata kejadian gitu, maksudnya dalam kehidupan kita, dan baru terlihat di kedokteran penelitian. Ternyata di antara rambut sebabnya rontok adalah orang-orang yang masuk kamar mandi tidak melindungi kepalanya dengan penutup. Karena ternyata di kamar mandi terdapat zat asam apa yang masuk ke dalam pori-pori kepala yang bikin rambut kita rontok. Subhanallah. Ya, jadi kadang suka rontok tuh diantaranya itu karena kan di luar mandi kan uap ya, maksudnya dari najis, kotoran dan lain-lain gitu ya, tempat kotoran dan dia macam-macam gitu. Nah itu diantaranya di lingkungan kamar mandinya itu ada zat-zat yang gak bagus gitu buat tubuh kita. Bahkan ketika masuk kamar mandi sunnahnya adalah pakai sandal. Kenapa? Ternyata itu bakteri semuanya kan masuknya dari kaki. Ya sunnahnya pakai sandal di kamar mandi. Ini dipakai sandalnya ya, dan dia tidak membahayakan ya, sandalnya juga disikat biar nggak licin gitu. Makanya zaman dulu emang udah paling bener orang zaman dulu. Saya salut sama orang zaman dulu, walaupun nggak ngerti agama tapi dari nenek moyangnya tuh diajarin. Zaman dulu kalau orang masuk kamar mandi ada apa? Ada sandal apa? Bakyak. Bener apa enggak? Benar. Ya, nggak di kamar mandi, nggak di depannya atau di mana ada bakyak. Di masjid-masjid ya. Kenapa? Karena mereka tahu subhanallah. Zaman dulu kenaknya pada rapi-rapi, lurus-lurus, panjang-panjang, nggak ada yang kerawang-kerawang ya. Zaman dulu udah paling benar. Kenapa zaman sekarang semakin kesini itu dia udah akhir zaman, jadi agama dikikis dikit ya, dari WC jongkok ya sampai ke WC duduk. Padahal ya kalau mau dipikirin, kadang saya suka mikir gini, emang orang zaman dulu gak ada yang gemuk, gak ada yang tua, tapi pada bisa tuh jongkok ya, pada pakai WC jongkok semua, gak ada WC duduk. Kalau zaman sekarang kan kita biar memudahkan orang yang tua, memudahkan orang yang gemuk yang gak bisa. Emang orang dulu banget emang kagak ada yang gemuk, kagak ada yang tua, tapi kenapa mereka bisa? Subhanallah ya. Memang kadang semakin kesini zaman tuh kayak semakin memanjakan tubuh kita, sampai yang tadinya tubuh kita tadinya bisa jongkok jadi nggak bisa jongkok lagi, udah dipermudah gitu ya. Padahal sunnahnya adalah ketika buang air kecil dan buang air besar adalah jongkok ya. Cuman kalau misalkan ya tempat-tempatnya emang udah difasilitasi dengan WC duduk ya mau nggak mau ya, apalagi yang kamar mandinya kamar mandi kering kan nggak mungkin gitu ya kalau dibawa basah banjir kemana-mana gitu ya. Cuman maksud saya kalau emang bisa di rumah dengan jongkok gitu ya, di rumah ya, bahkan anak laki-laki ibu sunnahnya tuh jongkok loh pipisnya ya. Zaman sekarang bukan duduk lagi, diri ya, itu ya udah semakin akhir zaman semakin agama dikikis. Kalau dia nggak tahu ya udah diri, bahkan kalau dia nggak paham lagi ya udah nggak pakai istinja, nggak pakai cebok. Kan WC-nya laki begitu Bu modelnya ya, yang kotakan begitu, kagak ada semprotannya, cuma ada buat flashnya doang air, kayak kita flash kalau habis buang air kecil model besar nih pencet gitu. Dan cowok nggak ada semprotan Bu, nggak ada, dia cuma ada pencetannya doang buat bersihin. Nah terus kalau dia nggak ngasih ceboknya dari mana? Terus ngecebok langsung habis buang air kecil, terus udah selesai terus diserotin gitu ya, terus udah wudu. Sah nggak tuh wudunya? Sah nggak tuh sholatnya? Enggak. Kalau nggak paham, kalau orang tuanya nggak ngajarin, zaman sekarang kan gitu, udah perkembangan zaman. Dan zaman sekarang udah lebih parah lagi, nggak pakai semprotan dari depan, pakai dari
dari belakang. Yang mana sunnahnya adalah dari depan ke belakang. Nah dari dokter kesehatan juga begitu, nganjurin kalau cebok istinja itu dari depan ke belakang biar sehat. Nah sekarang udah akhir zaman, agak ada semprotan, gak ada air lagi, kita mau tetap pakai air, pakai apa kayak gitu, diputar keluarnya dari belakang, malah jadi najis kan kemana-mana sebenarnya kalau nggak pas gitu, maksudnya nggak sesuai gitu ya, jadi kemana-mana kan gitu. Jadi memang udah kayak gini deh ya, makanya dengan ilmu kita harus tahu, dengan ilmu kita ajarin anak-anak biar lebih paham, biar lebih ngerti. Jelas? Jadi ke kamar mandi jangan telanjang kaki sebenarnya, dan juga jangan kepala terbuka. Kemudian ketika masuk kamar mandi maka baca doa apa? Bismillahi a'udzubillahi minarrijzin najsil khabithal mukhbith asyaitanir rajim. Nah ini atau yang kita biasa baca apa Bu? Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ya aku berlindung daripadamu, ya daripada apa? A'udzubika, berlindung darimu, a'udzubika minal khubuthi, daripada syaitan laki-laki dan setan perempuan. Karena di kamar mandi tempatnya setan. Makanya nggak boleh lama-lama di kamar mandi, ada aja ya. Makanya saya suka heran di kamar mandi yang ada TV-nya, kamar mandi karaokean, kamar mandi dia ngapain sih? Main handphone, lama banget, heran saya di kamar mandi lama-lama banget. Biar nggak ketahuan deh. Baca Quran biar nggak ketahuan disinta Rokok ya. ya. Macam-macam saja ya Allah. Di kamar mandi itu tempat buang hajat, pipis, buang air kecil, buang air besar, mandi, udah. Mau ngapain lama-lama? Anak-anaknya diajarin buang kamar mandi lama-lama, kita kebiasaan sampai maghrib. Ya. Kalau perawan nama banget pasti bisa. Iya, itu ngapain gitu. Kecuali kalau emang ngapain sih Nek gitu, luluran mah gitu mungkin gitu ya. Masa luluran tiap hari? Kan enggak gitu misalkan. Anda tuh ngapain nih, jangan lama-lama dan jangan jadi was-was di kamar mandi. Ya, bentar berdehem lagi. Orang mah dehem sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Ini dehem sampai 20 kali. Bukan jadi baiknya, jadi ambeien iya. Ya, kemudian ketika keluar baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi dzahaba 'anil adza anni ma yudhini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni. Artinya Allah berikan ampunan kepada kami, segala puji bagi Allah telah menghilangkan segala menggangguku dan mengekalkan segala yang manfaat bagiku. Boleh pakai ini atau yang biasa kita baca alhamdulillahilladzi dzahaba 'anil adza wa abqa. Boleh. Ya, yang udah hatam dari TK ya. Alhamdulillah, jadi ada baca, paling nggak dibaca. Jadi keluar dari kamar mandi, keluar pakai kaki kanan, baca doa. Di luar dong sayang. Di kamar mandi nggak boleh mengucap nama Allah. Ibu-ibu kalau wudu nggak boleh mengucap nama itu wudu pada hadis lillahi ta'ala, nggak boleh disebut. Nggak boleh. Ya, jadi nyebutnya di dalam hati boleh. Nama itu wudu dalam hati, nggak boleh menyebutkan. Boleh menyebutkan sampai batas gini. Nama itu wudu dirafil hadis al-asghari fardu sampai situ doang. Dalam hatinya. Jadi di kamar mandi nggak boleh nyebut nama Allah, nama Muhammad, kecuali kalau kaget itu baru. Ya, jatuh kanan terus jalan, Allahu Akbar, astagfirullah, aku nyebut lagi gitu. Ya, nanti kalau emang kelupaan kayak gitu ya udah. Anak-anak tuh suka selawatan. Di kamar mandi bilangnya jangan selawatan. Anak-anak selawatan jangan di kamar mandi, bilang di luar kamar mandi nggak ada tempat lain. Ya, bilangin nggak boleh. Gitu, karena itu bukan tempatnya, karena Allah nggak suka di kamar mandi. Ya, di luar kamar mandi, mau di kamar kamu, mau di ruang tamu, di ruang mana, di dapur lagi nggak apa-apa selawatan. Ya, misal jangan di kamar mandi. Dan di kamar mandi jangan disediakan macam-macam ya Bu.
Jangan sediakan tempat-tempat yang enak-enak kayak TV apa, terus kayak terlalu lama usah ngapain. Yang ada hajatnya aja. Kenapa? Iya, ya itu yang ya, memang kadang kalau memang kecelakaan dan meninggal memang ada hajatnya. Cuman maksudnya diminimalisir gitu, jangan sampai berlama-lama. Kemudian seyogyanya engkau menyiapkan terlebih dahulu segala yang diperlukan untuk istinja sebelum engkau buang air. Maksudnya pasti dulu ya ibu-ibu, kalau masuk kamar mandi itu buka dulu kamar mandinya ada air apa enggak. Jangan masuk kamar mandi main buang air kecil, main buang air besar, nyalain air kagak. Airnya mati, airnya nyala, jadi PR. Kalau ada teman di depan, kalau nggak ada teman gimana? Kering di tempat, pakai celananya jadi najis nggak? Najis kemana-mana. Nah jadi ya bersihin pakai tisu kalau emang dia lagi buat tisu, kalau lagi nggak buat tisu. Ya kalau emang itu nggak apa-apa pakai tisu. Ya, tisunya tisu kering ya, bukan tisu basah. Jadi diperlukan untuk istinja sebelum kau buang air. Hindarilah beristinja dengan air di tempat buang air. Ya, kan di kloset ada airnya bu. Masa istinjanya pakai gituan? Ya, jangan sampai gitu. Ya, istinjanya harus dengan air yang suci. Makanya diperhatiin. Ya. Terus juga engkau hendaknya menuntaskan kencing dengan cara berdehem. Ini adabnya bu. Ya. Dan melurut kemaluan bagian bawah dengan jari-jari tangan, ya. Jadi maksudnya kalau habis buang air kecil disunahin dehem, namanya istibro, ya. Berdehem, biar apa? Biar tuntas, ya. Gak ada ketika diri, kayak keluar ya dikit. Nah itu dia yang belum tuntas, ya. Nah, itu yang menyebabkan, ya. Menyebabkan azab kubur yang paling banyak. Nanti ada di sini jelasin. Apabila engkau hendak buang air besar dan kecil, sedangkan engkau berada di tanah lapang, maka hendaklah mencari tempat yang jauh dari pandangan orang dan bertabirlah dengan sesuatu. Ya, kalau emang lagi jalan di jalan tol kagak ada rest area, untungnya alhamdulillah zaman sekarang ada banyak rest area ya bu ya. Tinggal bisa berhenti kalau nggak bisa nahan banget sama sekali, nggak ada rest area, adanya hutan-hutan gitu ya, ya udah menepi menjauh dari pandangan orang. Jangan juga di samping tol kan kelihatan orang lalu-lalang, ya. Di samping tol jongkok dan gitu, jangan kelihatan, ya. Menjauh dulu, raja masuk dikit gitu, ya. Menjauh dari pandangan orang. Kalau bisa bertabir atau menutup dengan sesuatu, ada pohon atau apa atau tutupin atau segala macam gitu, bawa air ya, jangan sampai di depan orang. Makanya saya selalu mengajarkan ibu-ibu yang punya anak, mau anak laki-laki khususnya juga, jangan dibiasain ya udah lu kencingnya sih, lu masih kecil juga nggak apa-apa dah, di got kayak di kali kayak di mana kayak, jangan udah tahu dia udah punya ada rasa malu, udah bener-bener ada rasa malu, dihilangin sama kita. Ya lu masih kecil nggak apa-apa dah, gitu. Ya jangan gitu, udah bener-bener. Nanti dia terbiasa bu, sampai gede pipis di pohon-pohon. Itu orang yang udah hilang rasa malunya. Ya udah bodo amat nih pipis di pohon nggak apa-apa dah. Ada orang lalu lalang di situ, ya. Nah kayak gitu, ya. Kayak ini juga anak-anak yang keluar dari kamar mandi, misalkan pakai handuk, ya. Kalau nggak kita bilang malu apa segala macam. Jangan gini, udah nggak apa-apa keluar aja, nggak ada orang, gua juga. Ya, sini keluar, nggak ada sini, nggak apa-apa, lu masih kecil. Jangan gitu ya bu ya. Biar ditanemin sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kemudian janganlah engkau membuka aurat sebelum sampai pada tempat buang air. Bu, ibu-ibu yang paling sering nih, belum masuk kamar mandi, dasar udah nyampe paha. Belum masuk, dia udah ngapain? Dia walaupun kebelet, tutup dulu pintu baru. Aurat sesama perempuan, walaupun anak itu antara pusat sampai lutut. Dengerin.
kecuali darurat. Kecuali Darurat. Kalau nggak boleh. Ya. Nah jadi itu ya Bu ya, paham? Ya, tidak boleh engkau membuka aurat sebelum sampai tempat buang air. Harus benar-benar nyampe tempatnya dulu baru. Jangan belum jongkok udah buka. Kalau di tanah lapang berdiri diri udah dibuka, kan kelihatan orang. Kita kalau udah mulai jongkok, kalau di tanah lapang misalnya nggak ada kamar mandi, atau kalau masuk kamar mandi tutup baru angkat baju. Sering banget ini saya lihat sampai bergetar dah. Bagi nenek-nenek ada. Ya Allah yang udah gak kuat bebelat gitu ya. Ada kalau ini saja kata begitu. Kalau tutup dulu, kunci kali. Kebuka. Ya jangan dikunci nggak apa-apa, cuma tutup. Apalagi mohon maaf. Yang suka ke kamar mandi berdua, bertiga. Kalau emang di kamar mandi, kalau usahain nahan Bu, jangan nggak bisa berduaan, kan nggak kelihatan. Kita kalau mau ngambil gayung apa kan kelihatan, tetap dari belakang. Itu kan aurat maksudnya, ya. Jadi usahakan tidak boleh berbarengan kecuali benar-benar nggak ngeliat. Tapi nggak yakin saya nggak ngeliat tuh. Lihat lah. Oke, jelas ya. Nah kemudian jangan engkau membuka aurat ya, dan ketika hendak buang air kecil jangan menghadap ke arah kiblat matahari atau bulan, dan jangan pula membelakanginya. Ibu-ibu kalau buang air kecil atau buang air besar nggak boleh ngadep kiblat Bu. Makanya di rumah coba cek dari sekarang, rumah ibu toiletnya ngadep mana aja boleh, WC duduknya, WC jongkoknya ngadep mana. Ini kiblat kemana? Sana ya. Sana ya. Ini kiblat ke sana Bu. WC-nya begini apa begini? Begini. Saya nggak nanya, saya nggak tahu gimana, saya cuma kasih tahu. Ini WC, ini kiblat di sini begini ke sana, ya. Maka WC yang di sini ya benar karena ngadepnya ke sana. Nggak boleh WC-nya ngadep begini, ngadep ke arah sana atau ke sana membelakangin. Nanti di rumah dicek masing-masing WC. Kesannya maksudnya pas ini aja. Iya nggak boleh begitu. Berarti kalau sudah boleh. Iya. Boleh. Kesana nggak boleh juga. Ada matatin. Iya tadinya. Iya. Jadi kalau kiblatnya ke sana berarti miring gini. Tapi rata-rata kayaknya kalau itu sudah paham ya. Harusnya. Tapi banyak yang nggak paham. Bukan saya paham. Nah kalau ustazah ya Allah ternyata saya cek di rumah WC-nya saya sesuai sama arah kiblat. Berarti gimana posisi duduknya yang berubah kalau bisa? Bukan WC-nya digeser. Kalau bisa digeser ya digeser. Kalau nggak bisa digeser ya duduknya kita yang berubah. Ya, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakang kiblat kalau bisa. Ya, paham nggak? Ya, khususnya kalau di tempat-tempat umum yang nggak ada satir. Tapi kalau ada satir ada kamar mandi sih aman sih sebenarnya. Cuman lebih baiknya seperti itu. Janganlah engkau kencing di tempat yang sering ditempati berkumpul orang-orang. Nah ini nggak boleh ya, buang air kecil sembarangan. Orang lagi ngumpul-ngumpul di situ dia pipis sembarangan, nggak boleh nih. Ya adabnya. Hindarilah kencing di air yang tidak mengalir. Ada air yang nggak mengalir ibu, ada kayak cekungan gitu ya. Ada airnya, terus dia pipis di situ, nggak boleh Bu. Kenapa? Sebegitunya agama Islam memperhatikan. Ternyata air yang ada cekungannya kayak gitu, yang air tergenang itu tempat minumnya hewan, ada kucing ada apa minum tuh di air yang tanah yang jebok begini yang ada airnya, nggak boleh pipis di situ. Ya, sampai sebegitunya Islam mengajarkan. Kenapa? Karena kasihan hewannya tersakiti, gitu. Ya harusnya dia minum air hujan, air bersih, dia tercampur dengan air yang najis. Walaupun hewan nggak punya akal, cuma kitanya yang harus paham. Ya, dan juga hindarilah kencing di bawah pohon yang dapat berbuah, nggak boleh. Ya, di dalam lubang. Kenapa di dalam lubang? Karena di situ tempat hewan. Ya, ada semut,
atau ada apa, dia tempat berlindungnya di situ, terus kita kencing di atas tanah keras. Kenapa di atas tanah keras nggak boleh? Karena mercik nanti airnya, nyiprat ketika dia pipis, kemudian nyiprat ke kita. Dan arah bertiupnya angin untuk menjaga percikannya, ya. Sama ketika bertiup angin, jangan lagi pipis terus tiba-tiba ada angin kencang sampai nanti balik lagi ke kita. Karena kenapa Rasulullah SAW bersabda, Inna ammati ada bil-gabri minhu. Sungguhnya sebagian besar siksa kubur itu karena air kencing, karena kurangnya hati-hati menjaga najis air kencing, yang kurangnya istibro. Ya, tapi kalau kebanyakan saya bilang ya, yang banyak ya, ininya. Terus jangan jadi was-was ya di kamar mandi. Pada waktu untuk buang air besar maka berjongkoklah dengan menjinjingkan kaki sebelah kiri, dan janganlah sesekali engkau kencing dengan berdiri kecuali karena terpaksa, karena sunnahnya jongkok. Jadi sunnahnya ketika buang air kecil, kaki kiri lebih tinggi dibanding kaki kanan. Ya, jadi kaki kiri mana sih? Ini. Jadi begini sedikit Bu, begini sedikit. Ini kaki kanan. Ini posisinya kan jongkok. Kalau kita jongkok biasa begini ya. Nah ini begini sedikit. Yang ini lebih ketekan, yang ini lebih turun. Ini sunnahnya. Ya, jadi prosesnya lebih cepat. Subhanallah. Ya. Ya, boleh sejajar. Kalau emang bisa begini ya begini. Ini sunnahnya. Kaki kiri lebih tinggi gitu. Ya, ada yang bilang menjinjing apa? Kalau di WC duduk saja. Ada yang bilang kalau bisa jinjit gitu. Ya, kayak jinjit ini. Nah, kayak berjinjit. Tapi ketekuk. Ya, ini prosesnya. Tapi yang kiri yang lebih tinggi. Ya. Kalau di WC duduk bisa. WC duduk. Ya, bisa duduk naik di atas. Kepleset di bawah lah. Naikin gitu. Semakin senang sekarang kan kita dengan meja. Kemudian pada waktu ya, dia jangan berdiri kecuali karena terpaksa. Kalau bisa duduk, kalau bisa jongkok, jangan diri ya, kecuali kenapa, atau habis melahirkan atau apa, tidak karena jahitan atau karena sesuatu yang lain hal nggak bisa duduk, ya udah. Adapun mengenai istinja, maka berusahalah memakai alat bersuci batu lalu dibilas dengan air. Ya, kalau nggak ada batu pakai tisu. Tapi kalau nggak ada, maka yang di antara tisu dan air, maka yang afdol adalah air. Maka lebih baik tetapi apabila engkau mau menggunakan salah satunya, maka lebih baik memakai air. Jika memilih memakai batu atau tisu, maka pakailah batu sebanyak 3 yang suci dan dapat mengusap kotorannya. Zaman dulu kan nggak ada tisu ya Bu, zaman sekarang pakai tisu. Tapi tisunya harus tisu kering, bukan tisu basah. Ya, ketika buang air besar ya atau buang air kecil, kalau nggak ada air pakai tisu, tapi tisu kering, bukan tisu basah. Ya, nanti kalau mau dibilas lagi pakai tisu basah silakan. Tapi yang pertama adalah tisu kering dulu sampai bersih, baru pakai tisu basah. Nanti tisu yang terakhir itu namanya ngelap, ya, untuk mengeringkan. Ya. Gosokkan batu pada tempat keluarnya kotoran sebanyak 3 kali. Dan jika dengan 3 butir batu belum juga bersih, maka gunakanlah 5-7 batu atau berapa saja sampai benar-benar bersih dan suci. Ya, witir 3 nggak bisa, 4 udah suci, tambahin 5 jadi witir. 5 belum suci, tambahin 6, tambahin 7. Jumlah batu itu disunahkan ganjil, ya, membersihkan atau mensucikan tempat keluarnya kotoran itu hukumnya adalah wajib. Makanya kalau nggak suci itu nggak bisa ya Bu, buang air kecil, buang air besar, kalau nggak disucikan atau nggak cebok, nggak istinja, nggak bisa Bu, nggak suci. Ya, makanya orang-orang laki misalkan yang buang air kecil kemudian nggak cebok ya, kalau di mall di mana terus dia nggak cebok lagi, nggak suci. Ya, dia wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya, nah jadi harus diperhatiin. Ketika istinja harus menggunakan tangan kiri, harus pakai tangan kiri ya Bu, jangan pakai tangan kanan. Karena untuk sesuatu yang hina atau yang najis, ya, yang bagus pakai sesuatu yang kiri. Kemudian doa, ini ibu PR hafalin.
ya, doa habis cebok atau habis istinja. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Baca lagi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Lagi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Biar Allah sucikan saya dari sifat munafik, nggak suka bohong, nggak suka nggak janji, nggak suka khianat, dan peliharalah kemaluanku dari perbuatan yang jelek atau yang keji. Ya, bisa di kamar mandi bisa melakukan apa aja dengan kemaluan kita. Ya, mau dengan orang lain atau dengan diri sendiri bisa aja gitu melakukan perbuatan keji. Maka ketika kita cebok kita berdoa biar kita nggak melakukan sesuatu yang hal-hal yang jelek atau yang keji. Gitu. Ya, ini dibaca tapi tidak dilafatkan karena ini ada nama Allahumma, jadi bacanya dalam hati. Saja. Ya. Itu bacanya setelah cebok kan ya? Pas lagi cebok. Oh, pas lagi cebok barengan gitu cebok. Ya, Kalau saya bacanya setelah cebok. boleh juga. Ya, di sini Cebok bilang tinja. sesudah itu boleh, sesudah habis cebok baca ini. Sudah selesai cebok baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Apabila engkau telah selesai beristinja atau cebok, maka bersihkanlah tanganmu dengan menggunakan pasir atau sabun. Zaman dulu kagak ada sabun, jadi dipepelin ke tanah, ke pasir biar hilang bekas-bekasnya, bau-baunya itu kan kalau tanah kan ya. Tapi kan zaman sekarang udah ada sabun, jadi pakai sabun, bersihin pakai sabun, lalu basuhlah dengan air agar benar-benar bersih. Nah, itu adalah adab ketika masuk kamar mandi. Ada yang mau ditanyain? Jelas? Mudah-mudahan adab daripada masuk kamar mandi bisa diamalin ya. Seminggu kita amalin ya Bu ya. Seminggu kemarin saya suruh ngamalin. Minggu kemarin saya suruh ngamalin ketika bangun tidur. Minggu ini ngamalin doa masuk kamar mandi ya. Yang kemarin doanya lupa nggak tuh? Yang ketika habis habis sholat baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, lupa ibu halaman 10. Dihafalin. Doa kata Rasulullah itu baca ya biar jadikan ilmunya enggak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Itu dibaca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang gak manfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak dikabulkan. Dihafalin. Nah, besok hafalin doa ketika istinja. Ya, doa habis buang air, habis cebok, itu doa dihafalin. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.